Sylvie memarkirkan mobilnya di pekarangan rumah mewah milik Kim Tae-hyung. Gadis itu tak langsung keluar, melainkan mengambil nafasnya dalam-dalam beserta tangannya yang mengepal kuat. Raut wajahnya pun terlihat marah yang terpendam dan siap meledak kapan saja. Tapi di balik itu hatinya kini sedang gelisah dan dilema akan suatu hal. Saat mengakhiri pemakaman Ibu Yen pagi tadi, Sylvie mendapatkan satu fakta yang cukup mengejutkan dari minggu berita kekejaman yang Tae-hyung lakukan kepada Yen dan keluarganya hingga menyebabkan Ibu Yen tewas. Dan ia datang ke sini untuk memastikan bahwa kebenaran tersebut dengan orangnya sendiri. Gadis itu akhirnya keluar dari dalam mobilnya dan melangkah dengan tegas memasuki rumah mewah tersebut. Tanpa melihat situasi yang dingin di dalam rumah itu, Sylvie tetap melanjutkan langkahnya menuju kamar Kim Tae-hyung. Kesan pertama yang Sylvie lihat adalah kamar ini gelap, aman dan hanya disinari oleh lampu di atas napas. Kondisi kamar ini benar-benar berantakan dengan banyaknya barang-barang pecah yang berserakan di lantai. Dari tempat dia berdiri, Sylvie dapat melihat sosok yang dia cari sedang duduk dengan kepala tertunduk menyender di bawah kasurnya. Dia melangkah mendekat dengan Opa, pelik Sylvie yang kini berlari dengan langsung berjongkok ke hadapan Tae-hyung yang masih menunduk. Opa, apa yang terjadi? Tae-hyung masih saja diam dan membiarkan Sylvie berlari keluar, dan tak terlalu lama gadis itu kembali membawa sekotak obat B3K. Tae-hyung terlihat pasrah ketika tangannya ditarik dan diobati oleh Sylvie yang kini wajahnya terlihat memerah seperti menahan tangis. Kenapa kau bisa melukai tanganmu sendiri? Bagaimana jika Opa kau bilang sebelumnya kau kekurangan dan sekarang kau malah membuang lebih banyak? Sylvie mengajar tidak mengerti, namun setelah itu dirinya dibuat tertegun ketika untuk pertama kalinya dia melihat seorang Kim Tae-hyung menitikkan air mata. Dengan suaranya Tae-hyung berucap, apa kau akan memanggilku monster juga? Bibir pria itu bergetar dan mulai terisak pelan. Aku tidak melakukannya, aku bukan monster, aku tak. Kenapa semua orang menyalahkanku? Kenapa? Sylvie mengenal Taehyung sejak dia masih remaja. Dia dan adiknya dibesarkan dan dirawat oleh Taehyung dengan baik hingga sekarang. Sylvie sangat percaya karena di balik sikap dingin dan kejamnya, pria itu masih memiliki hati yang lembut dan penuh kasih sayang. Opa, uji mata tangan Taehyung terangkat untuk menghapus air mata sejak tadi mengalir tanpa berhenti dari wajah yang masih saja terisak tersebut. Kenapa tidak ada yang mendengarkanku? Kenapa tidak ada yang bertanya kepadaku? Kenapa mereka melakukan semua ini kepadaku? Kenapa?
Taeyong menggeleng dengan cepat dan langsung membuat pendengarnya heran. Jangan melakukan itu, ucap Taeyong cepat dengan raut wajahnya yang ketakutan. Tubuh Taeyong langsung bergetar ketakutan dan raut paniknya terlihat sekali. Sugi yang tidak mengerti hanya bisa berusaha menenangkan tubuh itu. Oppa, Wei, jangan melakukan itu. Wajah pucatnya masih terlihat sangat jelas dengan mata yang sembab walaupun air matanya sudah berhenti. Setelah mengantarkan ibunya pergi untuk selama-lamanya, ia hanya bisa termenung dengan segala rasa sakit dan kesedihan. Logika dan hati gadis itu sedang beradu untuk mencari ketenangan yang bisa membuat dirinya melupakan seseorang yang seharusnya sudah dihanyutkan dari pikirannya. Tapi tetap saja setiap kali mengingat ketika pria itu menangis terisak di bawah kaki ayahnya dengan perkataannya yang syarat akan keyuyuran dan luka tersebut membuat hatinya tanpa sadar juga ikut teremas. Apalagi ketika mendengar ucapan terakhir pria itu yang berkata jika dirinya tidaklah jauh berbeda dengan yang lainnya. Ian menengok ketika mendengar suara pintu tertekuk dan setelah itu dia melihat wajah ayahnya muncul ketika pintu itu terbuka perlahan. Ian, apa tahu jika kau sangat kehilangan ibumu, Widow juga apa yang mencintai ibumu dengan sangat amat dalam, tapi bisakah kita belajar untuk mengikhlaskan sesuatu yang sudah seharusnya pergi, walaupun kita belum siap menerima semua kenyataan itu? Beng, dengan senyum tipisnya yang menganggukkan kepalanya, aku akan berusaha untuk mengikhlaskan Mama. Jika aku terus-menerus menangisi kepergiannya, pasti dia akan ikut sedih melihatku seperti ini. Bagaimanapun, dia harus bahagia di dunia barunya. Ia bisa diam segala pikirannya, sama sepertimu sampai sekarang. Apa masih sangat sakit mengetahui jika fakta jika Taeyong melakukan semua ini? Apa? Ia memotong cepat perkataan ayahnya. Kenapa apa memilih meninggalkannya dan memilih untuk bersama ibuku? Akhirnya pertanyaan yang sejak dulu dia pendam kini berhasil terlontar. Sang-hyun merubah posisi duduknya dan menatap wajah putranya dengan sangat lega. Pernikahan itu akhirnya terjadi dengan apa yang sama sekali tak mencintai ibunya Taeyong. Namun Kang kira ibunya Taeyong sangat mencintai apa, bahkan terbilang cukup betul obsesi. Taeyong lahir
Karena apa dipaksa olehnya, jika apa tak melakukannya, dia mengancam akan akhirnya apa menuruti keinginannya dan memberikan dia seorang anak bernama Kim Tae-hyun. Sang-hyun kemudian tidak cukup lama, dia pikir Ian akan melanjutkan das cerita dan tersenyum menusuk paling. Lalu saling mencintai ibu, itulah alasan kenapa apa memilih meninggalkan segalanya demi ibu. Lamanan Ian buyar ketika Kim Sang-hyun menaruh sebuah paspor di tangannya. Ini apa? Sang-hyun kemudian tersenyum. Kita harus melupakan kesakitan dan kesedihan yang ada di tempat ini. Kita akan kembali ke London besok sore. Besok, benarkah secepat itu? Besok, ya, tempat ini dirimu terlalu banyak menderita. Lebih baik kau kembali seperti saat dulu. Kau harus melanjutkan S1-mu juga di Oxford. Minggu juga ya akan kembali ke sana dan kalian akan meneruskan pendidikan kalian lagi bersama-sama seperti dulu. Lalu setelah selesai pertunangan kalian akan dilakukan juga. Ian mengangkat kepalanya cepat, bahkan terlalu cepat. Mata bulatnya terlihat sekali, dia sangat terkejut. Tunangan, nih kalian bertunangan telah menyelesaikan S1, tapi kau akan pergi dari tempat menyakitkan ini. Jangan pergi, kau akan kembali ke tempatmu yang sebenarnya. Di sini ada seorang yang menantimu. Kau akan bertunangan dengan Kim Min-gyu. Bagaimana dengan Tae-hyun? Ian memejamkan matanya dan berusaha keras untuk menahan semua rahasia yang bergejolak, campur aduk dan mengobrak-ngabrik perasaannya. Bahkan tanpa ia sadari, ayahnya kini sudah bangkit berdiri dan ingin meninggalkan ruangan. Ian, kau berhenti untuk tidak peduli dengan perasaannya. Dia tidak mencintaiku, lalu kau harus peduli dengan perasaannya. Dan pada akhirnya dunia ini benar-benar menegurku dengan sangat keras dan menyuruhku untuk meninggalkannya. Tapi tetap saja saat ini tidak rela itu akan ada di dalam hatiku yang terdalam. Setelah kami berselidiki lebih lalu lagi, Kim Tae-hyun dan Namjoon memang dalam dibalik semua ini. Tapi kenapa? Sepertinya Perdana yang dijadikan boneka oleh seorang yang lebih kejam daripada monster Tuan Kim. Sang-hyun tanpa sadar menggerakkan rahangnya dengan kedua tangannya yang terkepal. Tetap awasi putraku, aku sudah tahu siapa orangnya tanpa kau memberitahunya.
dengan pandangan mengabur sambil berusaha untuk melihat orang tersebut walaupun hanya siluet saja.